Ya, good people, tak hanya tenaga pendidik saja yang alami kesulitan. Kondisi gedung sekolah di Seram bagian barat Maluku juga rusak dan tak terurus. Minim perhatian, siswa SD dan SMP pun harus digabung dalam satu bangunan sekolah. Saya sebagai moderator di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariel. Perkenalkan, nama saya Bibit Novia Nurmasari. Perkenalkan, nama saya Agnes Aisyah Cahyani. Perkenalkan, nama saya Tiara Juniati. Perkenalkan, nama saya Rifana. Perkenalkan, nama saya Rita Nurmasari. Baik, setelah perkenalkan, di sini kita akan membahas tentang pelanggaran hak dan kewajiban pada pasal 31 yang akan dibawakan oleh Linda. Proses pendidikan di desa Buku Kecil sulit karena letaknya yang terkecil dan tidak adanya transportasi umum, sehingga siswa harus berjalan jauh di jalan rusak untuk sampai di sekolah. Fasilitas sekolah juga sangat terbatas, seperti ruang kelas yang rusak, kekurangan buku dan media belajar, listrik sering padam, serta tidak adanya internet. Kekurangan guru membuat pelajaran kurang optimal. Kondisi ini disebabkan oleh faktor geografis, keterbatasan anggaran, rentannya ekonomi masyarakat, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dampak yang dirasakan siswa meliputi ketertinggalan akademik, menurunnya motivasi belajar, kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan terbatasnya wawasan serta keterampilan yang dapat memicu kemiskinan dan ketimpangan sosial di masa depan. Baik, setelah pembahasan ada kronologis yang akan dibawakan oleh Bibit. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kronologis yang terjadi di desa Buku Kecil. Di desa Buku Kecil, fasilitas pendidikan masih sangat tertinggal. Bangunan SD Kristen Buku Kecil yang digunakan siswa untuk belajar sudah rusak. Dinding dan atapnya bocor, bahkan hampir ambruk. Kondisi ini semakin parah karena gedung SMP Negeri 3 Ella Putih yang berada di dekatnya belum selesai dibangun dan masih terbengkalai. Akibatnya, para siswa SMP terpaksa menumpang belajar di bangunan SD yang sudah tidak layak pakai tersebut. Bangunan yang sudah rusak, jumlah ruang kelas juga terbatas sehingga beberapa tingkat harus belajar dalam satu ruangan yang sama. Fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan juga buku juga tidak mencukupi, membuat siswa kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketika hujan turun, kegiatan belajar sering terhenti karena air masuk ke dalam ruangan. Kondisi ini telah dilaporkan pada pihak pemerintah daerah, namun hingga kini belum ada perbaikan yang signifikan. Fasilitas penunjang dunia pendidikan nyatanya masih belum merata. Seperti Sekolah Dasar Kristen Desa Huku Kecil, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini. Bangunan sekolah yang terbuat dari kayu telah rusak termakan usia. Dinding hingga plafon telah bocor hingga nyaris ambrol. Kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan ini jauh dari kata layak. Beberapa anggota TNI bahkan sempat mengajar di sekolah ini lantaran beberapa ruang kelas kosong karena juga minim guru. Meski demikian, para siswa sekolah dasar ini antusias saat anggota TNI mengajar. Ada sekitar 60 siswa SD di sekolah ini dengan fasilitas seadanya. Tak hanya bangunan sekolah yang sudah tak layak, ternyata sekolah ini juga berbagi ruang kelas dengan 45 siswa dari SMP Negeri 3 Ella Putih. Siswa kini meminta bangunan sekolah ini diperbaiki agar dapat menerima mata pelajaran dengan baik dan nyaman. Harapan kami dari SMP Negeri 3 Ella Putih agar pemerintah bisa melihat sekolah kami karena bangunannya sudah mengalami kerusakan. Selain berbagi ruangan, fasilitas meja kursi di sekolah ini juga terbatas. Beberapa siswa harus berbagi bangku maupun meja dengan siswa lainnya. Akibat minimnya fasilitas juga, satu ruangan kelas harus diisi 2 kelas. Kondisi ini telah berlangsung lama setelah gedung SMP rusak parah hingga pembangunannya belum tuntas.
Baik, selanjutnya adalah landasan hukum yang akan dibawakan oleh Rifan. Landasan hukum 1 UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Ini adalah landasan utama. Pasal 45 ayat 1. Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan. Artinya pemerintah wajib memastikan gedung sekolah layak digunakan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pembagian kewenangan. Lampiran pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas 1. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pembangunan dan perbaikan sekolah. Artinya perbaikan SD dan SMP di desa buka kecil adalah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Baik, selanjutnya dapat kita mengambil alasan kasus tersebut yang akan dibacakan oleh Tiara. Alasan mengambil kasus tersebut, dengan membahas kasus ini kita bisa menyoroti bahwa negara harus hadir di seluruh wilayah, tidak hanya di perkotaan. Tanggapan dari kami yang akan dibacakan oleh Aris. Tanggapan dari kami yaitu kasus kerusakan sekolah di desa Buku Kecil sangat memprihatinkan karena menunjukkan betapa rendahnya perhatian terhadap fasilitas pendidikan di daerah tersebut. Gedung SD Kristen Buku Kecil yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman justru mengalami kerusakan parah dan tidak layak digunakan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan mangkraknya pembangunan SMP Negeri 3 Elawati, sehingga siswa SMP harus menumpang di gedung SD yang sudah rusak. Pemerintah seharusnya segera turun tangan karena pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan. Jika tidak segera ditangani, kondisi seperti ini dapat berdampak buruk pada kualitas belajar dan masa depan para siswa di desa Buku Kecil. Sebelum ke penutupan, jadi sedikit kesimpulan dari apa yang kita sampaikan adalah di kondisi realitas berkenegaraan di Indonesia adalah banyaknya ketimpangan pendidikan antara kota dan daerah kecil, antara bedanya pendidikan di daerah ibu kota dan di daerah Kalimantan itu sangat berbeda jauh. Semoga pemerintah cepat-cepat untuk mengambil tindakan dan memperhatikan lagi kepada pendidikan di daerah-daerah kecil. Mohon maaf bila banyak salah kata atau banyak kesalahan karena kami jauh dari kesempurnaan. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.